kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-44. Ya, meskipun episode ini cuma sedikit recap ya. Ya, sebelum ke videonya seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana rasanya kalau pahlawan arek-arek punya kekuatan dari permen? Yup, ini bukan mimpi. Di episode ke-44 Kamen Rider Gabu, kita nggak cuma disuguhin pertarungan epik, tapi juga nostalgia, drama keluarga, dan permen super yang bisa bikin arek-arek pengen nyemil sambil nonton. Tapi jangan salah, di balik manisnya Gojizo, ada konflik gelap yang siap meledak. Di episode ini, Soma ketemu lagi sama Hajime, bocah yang dulu nolongin dia waktu pertama kali muncul di dunia manusia. Pertemuan ini terjadi di jalan dan disambung di Happy Pare, tempat yang penuh warna dan cemilan. Cocok banget buat nostalgia. Soma pun cerita soal perjalanan jadi Kamen Rider sambil ngenalin Gojizo. Tapi keseruan ini nggak lama. Di sisi lain, Bang Yanto bentrok sama Nyelf. Ya, dilawan lah si Nyelf ini ya dengan final formnya. Ya, Nyelf ini mungkin punya agenda misterius, dan dari sini terbuka konflik besar antara keluarga Granyoto yang bisa mengancam seluruh dunia manusia. Hajime, bocah yang dulu sempat nyebut Soma monster, ini balik muncul dan malah jadi teman dekatnya. Ya, bukan dirinya sih, lebih ke orang tuanya atau ibunya si Hajime yang nyebut Soma itu monster. Momen ini terasa hangat karena menggambarkan perubahan hubungan yang dulunya didasari rasa takut menjadi saling percaya. Perubahan ini nunjukin perkembangan karakter yang kuat. Dari yang awalnya dikucilkan, Soma sekarang diterima dan bahkan dikagumi. Ini jadi simbol bahwa penerimaan bisa datang lewat keberanian dan ketulusan. Keberadaan Hajime memperlihatkan bahwa masa lalu bisa disembuhkan lewat interaksi kecil yang tulus. Happy Pare bukan sekedar rumah, tapi tempat penuh kenangan buat Soma. Di sana mereka, Hajime dan Soma, ngobrol santai sambil liatin makhluk Gojizo yang lahir dari cemilan. Termasuk momen lucu saat naik Gunjen bagi ya. Scene ini punya vibe nostalgic dan jadi titik balik emosional. Lewat kebersamaan itu, kita bisa lihat sisi lembut dari Soma yang biasanya sibuk berantem. Ada pesan bahwa pahlawan juga butuh ruang buat mengenang dan healing. Happy Pare jadi simbol tempat di mana kekuatan bukan cuma soal bertarung, tapi juga soal mengenang diri dan orang lain. Tomak Company awalnya tampak kayak perusahaan manis-manis lucu, tapi sejarah panjangnya nunjukin sisi gelapnya. Mulai dari pendiri Zop, Dente, sampai Nyelf yang sekarang, semua punya ambisi dan konflik batin. Perubahan dari usaha cemilan jadi perusahaan manipulatif bikin cerita makin kompleks. Intrik ini juga menggambarkan gimana warisan dan ambisi bisa mengubah tujuan baik jadi kehancuran. Struktur organisasi yang diwariskan antar generasi juga memperlihatkan bahwa sistem bisa merusak bahkan saat niat awalnya baik. Konflik Bang Yanto dan Nyelf bukan lagi soal dua dunia. Ini jadi sinyal kalau dunia manusia sekarang udah bener-bener jadi medan perang. Pertarungan langsung mereka ngebawa ancaman makin dekat ke realitas. Ini nunjukin kalau para rider udah nggak bisa lagi sembunyi. Musuh datang langsung dan mereka harus hadapin konsekuensinya.
Ketegangannya makin tinggi karena taruhannya bukan cuma dimensi lain, tapi nyawa warga biasa. Dan untuk pertama kalinya, dunia manusia menjadi target langsung, bukan sekedar penonton pasif ya. Ya, soal stomach campaign ini sudah dijelaskan di episode ini ya. Dari mulai dibangunnya, siapa yang mengelola ya kan, sampai si kepala perusahaannya itu menemukan bumbu rahasia yang membuat camilannya itu semakin enak. Udah tau lah ya itu bumbunya apa. Mungkin itu aja ya yang menjadi titel menariknya. Kita langsung aja ke poin-poin pentingnya. Lanjut. Soma nggak cuma pahlawan tempur, tapi juga pribadi yang makin dewasa. Momen bareng Hajime ngebuka sisi manusiawinya, yang pengen diterima, dihargai, dan dikenang. Ini jadi fondasi kuat buat klimaks cerita selanjutnya. Dari tatapan hingga dialog, kita bisa lihat pertumbuhan emosional Soma. Dia belajar jadi pahlawan bukan cuma dengan kekuatan, tapi juga hati yang terbuka. Kehadiran Hajime memperkuat pesan itu. Mereka berdua seperti cermin yang menunjukkan bagaimana trauma dan harapan bisa hidup berdampingan dan saling menyembuhkan. Ya, yang paling lucu itu saat Hajime ini mau lihatlah bagaimana Soma ini seperti mengeluarkan ability-nya, seperti mengeluarkan motor ya. Itu yang ku tangkep lah dari scene itu ya. Kalau ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya. Habibare ini bukan tempat nongkrong biasa. Disinilah Soma menemukan makna kekuatan yang sebenarnya, bukan buat ngalahin musuh, tapi buat bikin orang lain bahagia. Scene di sini bikin kita sadar, kekuatan sejati itu soal niat dan cinta. Habibare jadi ruang aman, tempat semua rasa campur, lucu, sedih, dan hangat. Disinilah permen-permen yang biasa jadi kekuatan justru jadi jembatan emosi antar karakter. Bahkan bisa dibilang Habibare adalah titik temu antara dunia nyata dan fantasi yang dirajut dengan makna. Perusahaan ini berubah dari lucu jadi mengerikan. Semakin digali, makin kelihatan warisan kelamnya. Dari yang awalnya bisnis cemilan berubah jadi senjata rahasia. Ini nggak cuma konflik bisnis, tapi juga drama keluarga yang penuh dendam. Kita jadi ngerti bahwa kadang kekuatan itu diturunkan bareng beban. Para pemimpin di Stomach kelihatan makin jauh dari misi awal, bukannya nyenengin tapi nguasain. Intrik ini nambah kedalaman cerita. Dan nggak cuma itu, warisan antar generasi memperlihatkan bagaimana trauma bisa diwariskan, bukan disembuhkan. Pertemuan Valentine Yelf ngasih sinyal kalau dunia udah diambang kehancuran. Gak bisa lagi sembunyi di balik topeng atau dimensi lain. Musuh sekarang berani datang langsung ke dunia manusia. Taruhannya nyawa dan masa depan manusia sendiri. Ya, meskipun di sini Bang Yanto itu salah paham ya. Kalau orang yang ditolong itu juga Granyuto. Pertarungan ini nggak cuma adu kekuatan, tapi juga adu nilai. Siapa yang benar, siapa yang pantas dipercaya. Dan kalau permen aja bisa jadi senjata, siapa yang bakal bertahan sampai akhir? Dunia manusia sekarang jadi papan catur konflik ideologis yang bisa mengubah segalanya. Episode 44 ini nggak main-main, emosional, nostalgic, dan ngebuka jalan buat konflik besar selanjutnya. Ini juga jadi momen refleksi buat Soma. Siapa dia, kenapa dia bertarung, dan siapa yang mau dia lindungi. Jadi kalau arek-arek pikir Gabu cuma soal rider makan permen dan jadi kuat, episode ini bakal ngebanting ekspektasi arek-arek.
siap-siap karena klimaksnya udah di depan mata. Dan semuanya dimulai dari satu pertemuan kecil di tempat bernama Happy Pare. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode 44 dari Kamen Rider Gabu. Ya, menurutku sih dari episode ini atau episode 44 kan diceritakan flashback ya, atau recap yang telah terjadi di series Gabu. Ada salah satu scene yang aku percaya dan itu aku yakini ya, bahwa si Zom itu atau si ayahnya Langgo atau si Soma itu dibunuh atau ditewaskan oleh Langgo ya. Itu menurut anggapanku. Scene itu aja. Dan Langgo ini di scene itu kayak puas. Ayahnya itu sudah metong lah atau sudah tewas. Tapi setelah ayahnya mati, justru menurutku ya, ini sekali lagi menurutku, malah kacau balau. Mulai dari ketahuan sama presiden si Boca Jaldak itu, yaitu juga gara-gara si Chip ya, yang memberitahu anaknya si presiden itu soal dunia manusia dan juga Dark Knight. Itu kesalahan Chip agar bisa mengalahkan si Akagabu alias si Soma ya. Ya, itu untuk tangkapan pribadiku. Kalau ada tambahan atau arek-arek punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian selek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.